tentang karir profesi dokter di bidang non-klinis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di sore hari ini. Saat ini saya ingin menyapa teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Teman-teman boleh kasih jempolnya atau kasih chat kabarnya. Kemudian boleh perkenalan satu sama lain, tulis namanya dan tempat bekerjanya di mana. Nanti aku akan bacakan. Baik, sambil menunggu, mungkin aku yang perkenalkan diri dulu. Namaku Yohana, aku bekerja di Klinik Pratama Polres Depok, dan saat ini sedang studi PPDS Gizi Klinik UI. Kemudian ini ada Dr. Gloria. Halo Dr. Gloria, dari sekarang kerja di in-house klinik Siloam ya, XL Tower. Kemudian ada teman-teman lain mungkin. Halo, Dr. Rafael, yang bekerja di RSUD Balaraja Tangerang ya, Dok? Selamat sore. Ya, nanti boleh dilanjut di teman-teman lain ya, boleh di chat lagi. Kita bersyukur ya atas anugerah Tuhan kalau kita bisa bertemu dalam acara webinar kali ini. Kemudian juga bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang udah menyertai kita sampai kita berada di jalan kita sekarang ini, di tempat bekerja kita masing-masing. Demikian juga dengan kita yang nggak pernah tahu sebelumnya, oh ternyata akan menjadi dokter, dan kemudian bekerja di tempat bekerja yang sekarang ini. Kita menyadari bahwa memang itu tuntunan dari Tuhan, gitu. Kita menyadari memang bahwa setiap jalan kita juga menempuh, ada banyak persimpangan ya, ada juga suka dan duka. Namun kita ingat bahwa di setiap jalan kita selalu diiring oleh Tuhan Yesus, dan itu cukup buat kita. Dia memberi damai surgawi, asal iman kita teguh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita akan angkat pujian, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh berkumpul bersama untuk menyimak bersama dan juga mendapatkan sharing pengalaman berharga dari narasumber yang akan memberikan materi webinar di sore hari ini. Mengucap syukur untuk situasi, kegiatan sepanjang hari ini yang Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan dan juga kondisi pandemi yang semakin membaik. Kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan di dalam setiap pelayanan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat di dalam melayani-Mu ya Tuhan, di setiap pekerjaan kami. Kami juga akan dibukakan Tuhan bahwa di dalam bidang medis ini bukan hanya kami melayani di bidang klinis, tetapi kami juga bisa melayani Tuhan di bidang non-klinis. Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan hati dan pikiran kami yang mau diajari Tuhan. Melalui webinar di sore hari ini, kami menyerahkan koneksi, device, hati dan pikiran kami, juga narasumber, juga pengurus ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman, sebenarnya kita bersyukur kepada Tuhan ya, kalau sebagai dokter itu tidak hanya berurusan kepada pasien saja, kita juga bisa melayani di bidang non-klinis, seperti pembicara pada hari ini yang akan menyampaikan materinya. Sebelumnya, kita akan, sebelum kita memulai ibadah webinar hari ini, saya akan membacakan secara singkat CV dari pembicara yang pertama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Tuan Junior Situmorang, Magister Kesehatan. Beliau menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran USU tahun 1986 sampai 1994. Kemudian mengikuti pendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada tahun 2003 sampai 2006. Sekarang beliau bekerja sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Ukrida Jakarta. Kepada Dr. Tuan Junior, silakan, Dok. Selamat sore semuanya. Kalau lihat sekarang ini, kami lagi melakukan gathering di rumah sakit, sehingga memang maka saya sedang berpakaian adat Jawa di sini, dan izinkan saya untuk berpakaian seperti ini ya. Baik, saya akan fokus kepada pembicaraan kita, sehingga kalaupun nanti kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Sharing saya kelihatan ya? Lihat, dokter. Oke, suara saya kedengaran. Baik, karir profesi dokter di bidang non-klinis. Nah, yang pertama, saya akan berbicara tentang definisi kesehatan. Health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Saya rasa kita udah jelas sekali ini definisi daripada kesehatan di dalam pembukaan Konstitusi WHO tanggal 7 April 48. Jadi sehat itu bukan saja tidak ada disease, penyakit atau keterbatasan, tetapi memang itu harus suatu kondisi yang komplit, fisik, mau mental, dan sosial. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia dikatakannya adalah
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkai kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan, pemulihan kesehatan, entah itu oleh pemerintah maupun oleh karena masyarakat. Nah, apa aja upaya itu? Tadi sudah dikatakan, ini hanya pengulangan aja. Ada yang rehabilitatif, ada yang preventif, ada yang kuratif, dan ada yang promotif. Jadi, ini dia. Kalau kita di rumah sakit, ini yang namanya upaya kesehatan, tetapi di rumah sakit ditambahkan lagi 2, yaitu ini kelompok pelayanannya, upaya kesehatannya, baru berikutnya adalah pendidikan, dan satu lagi adalah penelitian. Nah, pendidikan di sini jangan bayangkan dia harus rumah sakit pendidikan, bukan. Tapi kita memiliki satu pendidikan yang continuous, baik dia kepada dokter, perawat, penunjang medik, maupun masyarakat rumah sakit lainnya. Jadi ada pendidikan. Demikian juga dengan penelitian-penelitian. Nah, dengan memahami bahwa sebenarnya upaya kesehatan itu juga, ketiga itu bukan hanya di rumah sakit, tapi bentuknya yang berbeda. Ada pelayanannya, ada penelitiannya, ada pendidikannya, maka kita udah bayangkan bahwa harus ada pengelola ketiga itu. Yang mengelola pelayanannya, yang mengelola pendidikannya, dan yang mengelola penelitiannya. Nah, kalau begitu, kita akan masuk ke dalam kondisi yang lebih mendarat. Di dalam konsep Indonesia Sehat, maka bidang kesehatan apa aja yang bisa dimasuki oleh seorang dokter? Maka kita akan mengatakan, dokter di luar layanan klinisnya, artinya non-klinis, dia akan bisa mengambil peran di dalam hukum dan regulasi. Bisa juga dalam pengawasan dan mutu. Tadi sudah saya katakan pendidikan, bisa jadi dosen, umpamanya kalau dia di dunia pendidikannya, tapi bisa juga di dalam rumah sakit, fokus kepada pendidikan, pengawasan dan mutu, fokus kepada mutu, dia akan support untuk melakukan penelitian-penelitian, gitu. Kemudian pemasaran dan relasi. Belakangan ini pemasaran dan relasi itu bergeser. Pemasaran, kalau selama ini bicara tentang fasilitas, rumah sakit, maka belakangan ini pemasaran di rumah sakit lebih ke arah Anda mendapatkan apa dan Anda bisa berikan apa, keunggulan apa yang Anda miliki. Jadi ini soal keunggulan, bukan fasilitas kembali, tetapi capaian mutu yang dicapai. Kemudian relasi, itu. Kemudian logistik dan farmasi. Ini bagian yang cukup serius sebenarnya, logistik dan farmasi. Saya selalu katakan, di dunia perumahsakitan, rumah sakit hampir bisa dikatakan tidak akan pernah bangkrut, tutup, oleh karena dokternya judes, nggak ada itu. Perawatnya ini nggak mau melayani, hampir nggak pernah kita katakan itu. Tetapi, apa yang terjadi, rumah sakit akan kemudian mengalami kebangkrutan apabila ada tikus di dalamnya. Dan tikus ini banyak pada logistik dan farmasi. Maka kehadiran seorang manajer di sana, seorang pemimpin di sana yang kuat akan menjaga supaya tikus-tikus kampungan ini bisa hilang dari rumah sakit. Itu kalau di rumah sakit. Bagaimana kalau di bidang yang lain? Demikian juga dengan pengadaan-pengadaan yang lain. Umpamanya di dinas kesehatan dan seterusnya. Saya kurang kompeten untuk bicara di dunia pemerintahan. Kemudian penjamin dan asuransi. Siapa yang akan menilai apakah memang layak atau tidak layak? Siapa yang akan melakukan analisis yang lebih baik untuk pengembangan penjaminan asuransi? Siapa kalau bukan orang yang memang mengerti tentang dunia kesehatan? Salah satunya adalah dokter, peralatan medik. Kita masih ingat bahwa beberapa keributan di Indonesia ini itu soal peralatan medik sebenarnya. Bagaimana harga peralatan medik itu sekarang ini menjadi salah satu yang menghambat layanan di Indonesia. Baru kemudian institusi pelayanan.
Apakah Anda akan bekerja di rumah sakit? Apakah Anda akan di puskesmas atau bidang-bidang lainnya? Medico legal. Saya akan bedakan itu dengan hukum dan regulasi. Kalau hukum dan regulasi, Anda bisa jadi anggota DPR tentunya, membuat hukum dan regulasi. Tapi kalau yang saya lakukan dengan medico legal, Anda bisa jadi pengacara. Anda bisa menjadi konsultan hukum kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, untuk kesehatan masyarakat dan penyakit menular, Anda juga bisa melakukan itu. Fokus, ingat, COVID kemudian merubah banyak pandangan kita mengenai penyakit menular. Data dan informasi. Data dan informasi, sering sekali data dan informasi ini menjadi satu hal yang tidak menarik di dunia kesehatan, di dunia perumahsakitan. Tapi tahukah kita bahwa dengan data yang tidak bermutu, yang tidak valid, pengambilan keputusan jadi rusak. Dengan perencanaan data yang buruk, maka kita tahu bahwa rekam medik yang kertas itu mengambil ruangan yang besar banget. Tetapi jangan salah, data rekam medik yang dia naratif juga membuat kita jadi tambah kerjaan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sulit juga untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian, tadi saya katakan, penelitian-penelitian di luar penelitian klinis, itu sangat penting di dunia kesehatan di Indonesia, di perumahsakitan, di institusi-institusi kesehatan. Penelitian-penelitian klinis pun, sering sekali teman-teman klinisi tidak punya kesempatan untuk melakukan pengolahan data. Maka memang perlu ada tenaga-tenaga non-klinisi yang akan membantu di dalam penelitian ini. Sehingga analisis dan interpretasinya nanti akan dikerjakan oleh para klinisi yang lebih tahu. Dan satu lagi ada akreditasi. Di Indonesia, sekarang ini sudah jadi ada, nggak salah 4 ya. Saya lupa berapa badan akreditasi, dan itu akan dibagi menjadi 2. Satu menjadi penilainya, satu lagi adalah menjadi pendidiknya. Nah, ini secara kasar saya sampaikan, bidang-bidang di dunia kesehatan yang bisa diambil baik oleh klinisi maupun non-klinisi. Nah, jadi kalau kita bicara non-klinisi, ya ini bidangnya juga. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan itu? Salah satu yang menjadi diskusi yang hampir jarang sekali dibicarakan adalah menjadi pemilik pelayanan kesehatan. Pelaksana kita tahu oke, pengelola oke, mitra tadi oke. Tapi sering sekali kita tidak memikirkan menjadi pemilik pelayanan kesehatan. Saudara pemilik kesehatan, pemilik pelayanan kesehatan, satu contoh umpamanya rumah sakit di Indonesia, itu dimiliki oleh pemerintah. Bisa dimiliki oleh Polri maupun angkatan. Tapi bisa oleh swasta lainnya, bisa dilakukan oleh gereja atau yayasan-yayasan misi, dan baik itu dalam berbagai yayasan keagamaan. Nah, kenapa pemilik menjadi penting? Karena pemilik akan sangat menentukan arah dari pelayanan kesehatan yang akan kita bicarakan. Entah itu rumah sakit, entah itu pengada alat kesehatan, entah itu pengada bahan habis pakai, farmasi, hal-hal yang lain, umpamanya menjadi konsultan, semua itu sangat-sangat ditentukan oleh pemilik. Jadi, kalau kita meletakkan di sana, ada yang tertarik untuk menjadi pemilik pelayanan kesehatan, orang-orang yang memang takut akan Tuhan, kita harapkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Nah, bagaimana dengan jenjang karir? Biasa jenjang karir akan terjadi kalau kita umpamanya duduk sebagai manajer, kita bisa jenjang karir kita jadi wakil direktur rumah sakit. Dari wakil direktur rumah sakit bisa jadi direktur rumah sakit. Atau bisa juga umpamanya jenjang karir kita dari wakil direktur pelayanan umpamanya menjadi wakil direktur keuangan, atau wakil direktur SDM, atau wakil direktur penelitian, dan seterusnya. Tergantung struktur yang ada. Tetapi memang harus kita katakan, secara vertikal, memang karir itu akan sampai di direktur rumah sakit.
Yang menjadi diskusi adalah bagaimana kalau rumah sakit itu adalah rumah sakit cuma sendiri. Tentu memang kita bisa katakan mungkin direktur akan menjadi puncak karir. Tetapi bisa pindah juga sih ke rumah sakit lain, walaupun itu akan menjadi diskusi yang lain nantinya. Nah, kalau kita masuk di dalam satu rumah sakit jaringan, di mana rumah sakit ini bagian daripada jaringan rumah sakit, maka kita bisa naik menjadi pejabat di perusahaan pemilik. Jadi saya mengatakan, kan, wakil direkturnya, wakil direktur pelayanan, tapi dia di PT, di kantor pusat atau apapun istilahnya, sampai menjadi direkturnya PT itu sendiri. Nah, ini bisa terjadi di dalam karir-karir non-klinisi yang ada di rumah sakit ataupun di institusi lain. Nah, kalau begitu, apakah jenjang karir ini akan mentok? Saya rasa enggak, gitu. Tergantung kepada kita, sampai sejauh mana kita melakukan pengembangan atas diri kita, sejauh itu juga lah jenjang karir yang akan bisa kita capai. Saya pikir itu dulu, karena saya rasa perlu nanti lebih banyak di dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya begitu jelas ya, Dok. Kepada teman-teman, dipersilakan jika ingin mengajukan pertanyaan, boleh tulis ketik di kolom chat, pribadi kepada saya, atau bisa langsung di Zoom. Atau juga boleh sih langsung raise hand aja, tanyakan kepada Dokter TJ. Silakan teman-teman. Mbak Yohana, Baik, silakan. kalau memungkinkan tanya jawabnya untuk saya dimulai, karena gathering kami masih boleh lanjut, boleh nggak ya? Boleh, Dok. Boleh dimulai dari saya, Dok, untuk bertanya. Izin, Dok. Tadi disebutkan, Dok, kalau jenjang karirnya itu bisa sampai kepada direktur atau bahkan jadi pimpinan. Dok, apakah awal-awalnya itu untuk menjadi Menteri Kesehatan itu pun juga seperti itu ya, Dok? Jadi dia bukanlah dari pemerintahan, tapi juga dari swasta, kemudian ya dari yang tadi, Dok, dari yang direktur dulu, kemudian ya seperti yang dokter bilang seperti itu. Jadi nggak selalu dia harus dari pemerintahan begitu, Dok? Ataupun jajaran dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Itu aja, Dok. Saya lihat memang kalau menteri kan itu jabatan politik ya. Dipilih untuk memasuki kabinet presiden terpilih gitu. Tapi memang yang menarik sekarang ini bahwa betul-betul Pak Jokowi ini membicarakan bahwa yang duduk di kementerian itu adalah memang tenaga manajemennya, bukan penelitinya. Sehingga beliau cukup berani untuk meletakkan yang bukan dokter, ekonom justru di sana. Kalau begitu sangat memungkinkan juga sih. Nah, beberapa waktu yang lalu Kementerian Kesehatan juga membuka peluang untuk non pegawai negeri ASN untuk maju sebagai dirjen. Nah, itu menarik itu. Jadi sangat terbuka sekali sekarang ini karir-karir teman-teman non-klinisi, non-ASN untuk bisa masuk ke pemerintahan sekarang ini. Saya rasa gitu ya. Jadi cukup terbuka lah ya sekarang ini ya. Siapa yang berminat, yang doanya memang untuk mengubah bangsa ini, kayaknya jalannya, pintunya kebuka lagi satu lagi. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, mungkin ada pertanyaan lagi, Dok, dari saya, Dok. Jadi kalau kita dulu itu belajar ya, Dok, tuh kayaknya asing banget dan gimana ya, Dok, ya, soal, aduh kalau struktural enggak deh gitu. Atau bagian manajemen, aduh nggak ngerti deh gitu loh, Dok. Terus gimana ya, Dok, untuk mengatasi
mengatasi gap tersebut gitu dok, supaya keengganan dari kita sendiri tuh untuk nggak deh ngurusin yang kayak gitu, udah cukup ngurusin pasien aja. Boleh dikasih sarannya dok buat kami dok? Kalau bercermin dari diri saya dulu ya, gitu. Pada saat pada saat PTT kami dulu sudah mulai berakhir, teman-teman dokter dulu mulai bertanya-tanya, ini gimana ya kelanjutannya? Duit belum ada, mau ngambil spesialis gitu, apakah akan masuk ASN atau tidak, dan seterusnya, apakah ngambil spesialis atau tidak gitu. Pada saat itu saya justru tidak terpikirkan untuk mengambil spesialis. Jadi saya sudah mantap dulu untuk mengambil jalur manajemen. Nah, saya percaya bahwa calling itu yang dikatakan ada titik vokasi yang 3 itu terjadi loh ke saya. Ada potensi, ada kebutuhan, dan ada peluang yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Dan pada saat saya hanya makan waktu nggak nyampe 1 bulan itu, kemudian ada panggilan untuk bekerja sebagai tenaga manajemen di rumah sakit di Jogja. Saya ikutin, masuk gitu. Saya menarik ada kemarin itu yang ikut ini ya, yang ikut pembinaan dari medis dari PMDK yang di awal dirinya udah dokter ini, dirinya udah ini sudah mantap untuk mengambil manajemen. Nah, yang mau saya sampaikan adalah barangkali memang kenapa kita tidak tertarik atau tidak terpikir untuk masuk di manajemen, karena memang di dunia pendidikan, prakoas maupun koas, kita memang tidak diperkenalkan untuk itu. Yang diperkenalkan itu adalah membuat laporan untuk kesehatan masyarakat, tapi tidak untuk manajemennya. Manajemen puskesmas relatif tidak, apalagi manajemen rumah sakit. Nah, dengan saya pikir kita ini udah bertahun-tahun ya, di camp medis itu dibicarakan gitu. Saya pikir itu cukup membantu teman-teman kita nanti yang untuk memilih karir mana yang akan dilanjutkannya. Terima kasih. Izin dokter, di kolom chat dari Dokter Gloria mau bertanya, bagian apa saja dari non-klinisi yang saat ini menjadi kebutuhan atau urgensi di Indonesia? Mungkin bisa membuka pilihan lebih banyak lagi pada dokter, dok. Sekarang ini, walaupun, saya akan ulangi ya, sekarang ini, walaupun rumah sakit menyediakan sedemikian rupa peluang untuk masuk di manajemen mutu, tetapi tenaga dokter yang memang tertarik, bukan terlatih ya, tertarik untuk mutu data itu sedikit sekali. Pertanyaan ringkasnya aja begini, saya yakin bahwa teman-teman dokter itu bisa menggunakan Excel. Saya yakin itu. Menggunakan fungsi Excel pun saya yakin. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, mampu nggak dokter-dokter kita yang sekarang ini memanfaatkan Excel untuk problem solving-nya, model problem solving-nya loh ya, bukan menggunakan Excel sebagai mesin ketik dan kalkulator. Jadi bukan menggunakan fungsinya yuk, tetapi mengolah berbagai jenis fungsi untuk menjadi problem solving model. Saya akan katakan bahwa saya menemukan tidak. Nah, itu satu contoh. Karena memang apa? Ya siapa juga yang sempat mikirin itu dulu waktu masih kuliah. Nah, itu contohnya. Tapi setelah masuk di dunia kedokteran pun, sudah masuk di dunia perumasakitan umpamanya atau ini, tetap juga kita hanya menemukan bahwa Excel itu dibuat seperti itu. Demikian juga aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi memang itu satu. Yang kedua adalah melakukan penelitian. Satu contoh umpamanya penelitian yang dilakukan oleh audit medik umpamanya. Kita jujur aja lah ya. Berapa rumah sakit yang sudah melakukan audit medik dalam satu siklus audit medik?
Atau hasil dari audit medik itu hanya sampai kepada apa? Analisis atau deskripsi ininya aja, statistiknya. Tapi sampai enggak mereka berbicara tentang penyimpangan, varian, dan seterusnya. Kita butuhkan orang yang memang serius untuk itu. Terima kasih ya dok. Sebenarnya juga agak takut sebenarnya kayak gitu ya dok ya, karena itu agak riskan dok. Jadi mungkin dari kami atau mungkin dari saya sendiri jadi kayak, aduh, jadi enggak deh kalau di bagian itu gitu, karena memang ya tadi gitu, karena untuk audit itu agak ya udah yang penting kita bekerja benar, jadi kita tutup mata untuk hal itu. Ya semoga kita juga bisa lebih terbuka ya dok ya, untuk kita bisa benar-benar perhatian gitu dok, menaruh perhatian lagi kepada masalah yang serius seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Dr. Irvin. Izin bertanya, untuk pendidikan yang diperlukan bagi yang tertarik manajerial, apakah hanya pendidikan magister manajemen rumah sakit? Atau apakah ada pendidikan jalur lain yang dapat ditempuh terkait manajemen? Mohon izin dok, silakan dijawab. Jadi kalau kita bicara manajemen, ya kita bisa masuk manajemen rumah sakit boleh, kemudian epidemiologi boleh, manajemen umum boleh, nggak masalah sih sebenarnya, karena begitu tiba nanti di dalam case-case-nya itu, sebenarnya kan mereka memiliki kemampuan untuk memahami manajemen, entah itu manajemen apapun menurut saya. Karena apa ya, 8M itu, man, many, method, material, mesin, milieu, sampai measurement itu, toh itu juga yang dipelajari di dunia manajemen. Dan itu nanti terapannya di rumah sakit. Jadi saya rasa enggak sih, enggak masalah. Masalahnya menurut saya bukan di situ. Masalahnya adalah soal ketertarikan dan keseriusan di dalam mengerjakan manajemen di dunia kesehatan. Harus jujurlah kita katakan, sampai sekarang ini posisi-posisi klinisi itu lebih seksi dan lebih apa ya namanya ya, lebih keren lah gitu dibandingkan dengan manajemen gitu. Tetapi ke depan menurut saya, kalau kedua profesi itu tidak kerja bareng, ya pelayanan kita di kesehatan ya tidak akan lebih cepat dari yang sekarang menurut saya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, ini kalau dari saya lagi nggak apa-apa ya dok ya, kalau bertanya. Iya, dok. Jadi saat kita lihat di manajemen rumah sakit itu, ya background-nya semua itu bukan dari dokter atau bukan dari medis juga gitu dok. Terus gimana dokter? Pengalaman dokter saat bekerja bersama dengan mereka gitu, bisa nggak dokter capai gitu dok kerjasamanya, atau memang dokter ada saran seperti apa sih dok, apa namanya ya, situasi yang dijumpai gitu dok, kalau memang background pendidikan kita tuh berbeda. Kadang-kadang kita juga ngomongnya kadang suka nggak nyambung soal ada masalah kasus apa gitu yang perlu diangkat di rumah sakit gitu dok. Saya kasih 2 contoh umpamanya. Yang pertama adalah di soal SDM umpamanya. Tidak semua, jadi saya katakan gini, satu umpamanya berbicara tentang keperawatan. Di dunia perumah sakitan, karena saya sekarang bekerja di rumah sakit, jadi saya kasih contoh. Di dunia perumah sakitan, sudah dipastikan bahwa jumlah perawat di rumah sakit adalah menjadi korps yang paling banyak. Tidak semua dokter, tidak semua tenaga medis memandang bahwa perawat dengan dokter itu berkolaborasi. Artinya apa? Setara sebenarnya. Harus kita akui, beberapa dokter masih melihat bahwa perawat itu adalah satu profesi di bawah dokter. Menurut saya, sudah waktunya kita hentikan. Perawat dengan dokter itu sama-sama profesi, yang sama jenjangnya, kan gitu, sama jenjangnya, tetapi memiliki perbedaan. Yang satu berbuat asuhan keperawatan, yang satu asuhan medik.
Itu di dokter. Bagaimana bayangkan kalau itu di luar dokter? Orang-orang SDM mulai melihat, kok nuntut banget sih perawat ini? Gitu. Itu aja sudah menjadi masalah. Hal yang sama juga dengan di keuangan. Selalu bicara tentang ini. Apa itu nggak bisa ditunda ya? Pembelian alat dan segala macam. Kita membutuhkan suatu effort yang lebih untuk mengingatkan itu. Sampai kita kemudian mengatakan, saya biasanya mengatakan gini, ada sih yang paling berbeda antara industri kesehatan dengan industri lainnya. Kalau sesuatu kerusakan atau kecelakaan di industri lain, maka kita bisa perbaiki itu bahan. Kita bisa perbaiki itu produk. Di dunia kesehatan bisa? Bisa. Tapi ada satu hal yang tidak sama. Yang mati tidak bisa dibangkitkan, yang cacat tidak bisa direparasi. Itu serius dan selalu saya ingatkan di dunia rumah sakitan. Ingat hal yang membedakan sangat. Anda produknya rusak, Anda bisa kemudian perbaiki dan bisa dijual ulang. Menguntungkan? Menguntungkan. Tapi yang menjadi sangat jelas adalah yang mati tidak dibangkitkan, kecuali nanti hari ini ya, pada saat kedatangan kedua kalinya, gitu. Dan yang cacat tidak bisa dipulihkan. Itu serius, saya katakan. Nah, siapa yang akan bisa menerangkan itu? Dokter. Seandainya kita meletakkan satu orang di sana, di SDM, dokter. Di dunia keuangan, dokter. Di pengadaan, seorang dokter. Maka dia akan menjadi mampu untuk meyakinkan manajemen bahwa itu memang diperlukan. Dia mampu untuk melakukan kritisi maupun seleksi untuk apapun itu yang dibutuhkan di rumah sakit. Itu contohnya. Memang serius ya dok ya, memang kita diperluin ya dok, karena kita yang tahu sih, misalnya prognosisnya gimana sih pasiennya nih gitu ke depannya. Dok, kemudian izin tanya ada lagi dari dokter Freddy, dari dokter Jeffrey, bagaimana dengan kesempatan atau jalur karir baik di rumah sakit maupun di regulator pemerintahan di bidang ekonomi kesehatan, atau yang tadi disampaikan dokter mengenai penjaminan atau asuransi kesehatan. Itu contohnya. Sering sekali. Menurut saya BPJS sekarang sudah lebih baik, menurut saya ya. Tapi kita kan masih ingat, beberapa kali ada permasalahan ketegangan antara BPJS dengan rumah sakit kan. Rumah sakit di sini antara case mix juga dengan dokter. Soal klaim itu. Nah, siapa yang akan bisa menjembatani ini? Siapa yang membuat supaya tepat? Saya mau mengatakan tepat itu bukan gini. Yang penting bisa diklaim. Nggak benar juga caranya begitu. Tetapi juga kita tidak gampang untuk mengatakan begini. Wah ini nggak bisa diklaim ini, jadi kita nggak boleh kasih. Nggak juga bisa kita melakukan itu. Saya nggak tahu sekarang di berapa rumah sakit, apakah di rumah sakit itu, umpamanya soal BPJS ini, umpamanya sudah membicarakan prelayanan, layanan, dan pasca layanan. Di rumah sakit kita sedang mencoba itu, jadi pralayanan kita sudah melakukan pendekatan, sepanjang durante layanan kita juga melakukan pendekatan, dan pasca layanan di dalam penagihan kita melakukannya. Coding-coding yang tepat umpamanya. Kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan dokter yang memahami mengenai sisi ekonominya dengan sisi kesehatannya. Gitu. Apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Atau kita kemudian tenaga coding itu kita berikan kepada orang yang diajari. Gitu. Diajari aja kalau ini, kalau ini, gitu-gitu. Tapi kan ada logic thinking yang harus kita bangun di sana. Sehingga memang kita bisa menolong orang lebih baik. Untuk memutuskan ini tidak boleh, ini boleh, saya rasa itu sederhana. Tapi membuat yang tidak boleh itu tetap bisa ditolong, kita butuh effort untuk itu. Dalam kasus itu menurut saya, good is not good enough.
Kalau kita cukup puas bahwa ini kok tidak ada pelanggaran, ya nggak ada masalah sih. Tapi apakah kita tidak akan berpikir ke depan ini? Good is not good enough. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Kemudian, Dok, dari Dokter Freddy Maringga, bagaimana, Dok, suka duka selama di manajemen? Itu mungkin biar lebih siap lagi ya, Dok, kalau memang ada yang mau memilih bekerja di manajemen rumah sakit. Apa kemudian yang membuat Dokter TJ yakin bahwa panggilannya memang di bidang manajemen? Gak tiba-tiba sih saya kemudian tertarik di manajemen gitu, dan kemudian karir saya sekarang jadi wakil direktur, yang gak juga begitu. Tetapi perlahan-lahan Tuhan membukakan. Satu contoh umpamanya, saya dulu, yaitu tadi, saya nggak tertarik. Itu satu contoh umpamanya. Kemudian, di karir saya sebagai duduk di manajemen rumah sakit dulu, di awal-awalnya, begitulah saya, gitu ya. Tidak otomatis semua orang harus begitu. Begitulah saya. Pada saat itu saya udah bertanya kepada direktur saya, waktu saya di-hire. Saya katakan begini, Dok, kalau saya kerja di sini, saya dapat apa? Gitu. Jadi bilangnya dapat gaji, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan keluarga. Terus saya katakan, itu aja, Dok. Saya bilang, ya terus apa lagi? Gitu. Terus saya tanya, Dok, ada nggak rumah sakit ini mau menyekolahkan saya gitu? Oh, kalau sekolah mau ngambil spesialis enggak? Oh, kalau saya nggak tertarik spesialis gitu. Jadi sekolah manajemen lah gitu. Oh, kalau itu nggak ada gitu. Terus saya katakan, oh bisa, Dok. Dokter terima aja saya kerja di rumah sakit ini, nanti saya bikin. Nah, yang menarik adalah di tahun pertama karir saya di dunia manajemen, direktur saya panggil saya satu pagi. Dr. TJ, ini dia menyodorkan kertas dan katakan, ini isi, apa ini, Dok? Gitu kan, pendaftaran untuk ngambil pasca sarjana di manajemen rumah sakitan. Itu namanya kan open door ya. Dan saya melihat bahwa itulah cara Tuhan untuk menjawab kepada saya, meyakinkan saya bahwa oke, panggilan untuk di manajemen itu saya restui, kira-kira gitulah. Dan kemudian ya banyak lah ya. Kita akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di manajemen, gitu, menguatkan kita bahwa memang jalan kita sudah benar dalam panggilan itu. Kemudian jadi diterima, jadi dibiayai juga ya, Dok, oleh rumah sakitnya, Dok, untuk pendidikan. Terus saya diangkat sebelum 1 tahun, terus saya disodorin. Wah, puji-Tuhan ya, Dok. Kemudian lanjut, Dok, dari Dokter Kelvin, semoga saya nggak salah baca. Dok, izin tanya, jika ingin membuka rumah sakit di Indonesia, apakah ada pelatihan atau sekolah khusus sebagai persiapan dasar sebelum membuka rumah sakit? Enggak. Sejauh yang saya tahu tidak ada. Orang belajar, kemudian dia sekolah untuk ngambil manajemen rumah sakit. Kalaupun dia sekolah, tidak otomatis kemudian kita siap untuk bikin rumah sakit. Bikin rumah sakit kan nggak seperti bikin rumah. Bikin rumah aja kita panggil konsultan, arsitek, dan kemudian peralatan apa yang harus kita pilih. Nah, dalam semuanya itu, kita boleh kok panggil konsultan, kita boleh kok hire teman, gitu. Iya, bisa. Dan peralatan sekarang ini kita bisa bandingin sebenarnya, tapi memang skill dasar untuk memberikan skill dasar di dalam manajemen tentu harus kita miliki. Karena walaupun kita dibantu, tapi kita tetap harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Ya. Ada konsultan kok, nggak apa-apa. Terima kasih, Dok. Kemudian, Dok, kalau dari saya ada titip pertanyaan lagi. Kalau kita mau memulai secara pribadi, Dok, untuk membuat tempat pelayanan kesehatan dibanding dengan kita memasuki rumah sakit itu sendiri, Dok. Kalau dari pengalaman dokter, kenapa lebih memilih untuk
memasuki rumah sakit itu sendiri gitu di bagian manajemennya? Kenapa nggak dari awal sendiri gitu dok, secara pribadi begitu dok? Modal dan pengalaman. Baik. Saya nggak punya modal. Dan saya belum punya pengalaman. Jadi memasuki dunia karir di manajemen, yaitu sepertinya memang menjadi pendidikan baru bagi kita. Gitu. Kembali karena memang kampus tidak mendidik kita untuk masuk di manajemen. Ya kan? Dananya juga kan nggak kecil gitu ya. Berarti itu ya dok ya, Ya. Persoalannya dok ya. Modal dan pengalaman. Itu juga yang membuat tadi dokter bilang tadi untuk bisa bekerja sama gitu ya dok ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan juga yang berminat gitu untuk mendirikan usaha seperti itu gitu ya, bekerja sama dengan pihak lain gitu ya dok. Iya. Ya, kepada teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter TJ? Silakan. Nanti sebelum berakhir, izinkan saya menceritakan satu bagian ya. Baik dokter. Kalau mau resign silakan teman-teman. Ya. Nampaknya waktunya juga pas dok. Kalau dokter ada yang mau jadikan take home message buat kami, dipersilakan dokter. Oke. Jadi ceritanya begini. Setelah bertahun saya bekerja di rumah sakit tempat saya bekerja dulu, saya pada saat itu di bagian mutu dan saya manajer di sana, manajer mutu di korporasi di satu rumah sakit jaringan. Suatu pagi direktur saya panggil saya, Dokter TJ besok hari Senin dokter ke Medan ya gitu. Oh siap dok gitu. Saya pikir saya akan disuruh ke sana untuk membereskan bagian mutu di rumah sakit yang sedang dipersiapkan untuk dibuka gitu. Terus beliau kemudian direktur saya mengatakan, tapi bukan mau beresin mutu katanya. Loh, jadi apa dok? Gitu. Dokter di sana jadi direktur katanya. Oh, saya mau jadi direktur rumah sakit. Iya, saya bilang. Waduh dok, saya nggak tertarik, saya katakan. Saya tahu bahwa karir manajemen tertinggi itu ya menjadi pemimpinnya rumah sakit, toh. Menjadi direktur rumah sakit atau CEO-nya rumah sakit. Saya belum pernah sih dok jadi direktur rumah sakit, tapi saya udah pernah jadi wakil direktur rumah sakit di bagian wakil direktur manapun itu. Tapi untuk jadi direktur saya nggak tertarik, saya bilang. Loh, kalau begitu dokter TJ tertariknya apa? Katanya gitu. Saya nggak tertarik jadi direktur dok. Yang saya tertarik adalah bahwa kalau saya di Indonesia ini, orang bertanya begini, kami ada masalah mutu loh dan insiden. Atau kami mau memperbaiki mutu kami. Siapa ya kami undang untuk beresin rumah sakit ini? Oh, panggil dokter TJ gitu. Saya tidak tertarik jadi direktur. Saya dikenal di Indonesia ini menjadi tenaga yang berbicara tentang mutu, pelayanan kesehatan dan mutu rumah sakit. Saya mau meninggalkan legasi sebagai orang yang fokus di dalam mutu dan insiden. Tapi kemudian direktur saya mengatakan gini, ya boleh aja sih, tapi ya udah dah, untuk masa ini dokter TJ jadi direktur dulu lah. Baik dokter, saya katakan. Dan saya pikir gini, ya nggak apa-apa lah. Nanti nambah-nambah ini kurikulum vitae saya bahwa saya pernah jadi direktur. Terus nanti kalau diminta jadi pembicara, bisa jadi mengangkat lagi nanti tarif pembicaranya gitu. Saya ketawa pada saat itu. Apa yang mau saya sampaikan? Boleh jadi bukan hanya saya orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang tidak melihat bahwa puncak karir itu adalah direktur. Tapi puncak karirnya adalah meninggalkan legacy di dalam dunia kesehatan sebagai expert di bidangnya.
Nah, kalau kita cara berpikirnya seperti itu, maka kita tidak terlalu pusing jenjang karir. Jadi bukan struktur yang kita kejar, tetapi apakah kita meninggalkan legacy menjadi seorang yang profesional dan expert di bidang yang kita pilih. Kiranya itu memberikan pencerahan, dan pencerahan datang dari Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih dokter atas sharing, kemudian juga motivasi juga ya kepada kami. Kami benar-benar dibukakan dok, jadi nggak melulu seperti itu gitu di bidang klinisi seperti itu. Ternyata banyak sih yang harus diperbaiki ya, di manajemen aja banyak sekali gitu ya dok ya. Beberapa tadi yang dokter sampaikan ada poin-poin pendidikan, kemudian pemasaran, logistik, gitu, penjaminan asuransi, bagian data, ya kiranya itu juga bisa menjadikan bagi kami ya dok ya, kami benar-benar bisa dengar panggilan Tuhan gitu untuk ke arah sana gitu. Terima kasih atas sharingnya dokter. Sebelumnya boleh kita berfoto bersama dulu sebelum dokter nanti ada kegiatan. Baik. Dari pengurus silakan. Baik, untuk rekan-rekan dokter sekalian yang mau ikut berfoto boleh dibuka kameranya. Masih ditunggu. Kita cuma satu halaman ya ini. Ada lagi yang... Oke. Sudah? Baik, kalau sudah, ya siap. 1, 2. Ya. Ini sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Iya, teman-teman. Kita akan diantar kedua di bagian pengalaman pribadi dari Dr. Resti. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau secara singkat. Baik, Dr. Resti, nama lengkapnya Dr. Resti Pramanta Putri. Beliau studi Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2004 sampai 2010, kemudian mengikuti Master Epidemiologi Universitas Indonesia 2014 sampai 2016, dan juga studi Master Nutrisi Science 2019 sampai 2020 ya di Karolinska Institute Swedia. Kalau sekarang beliau aktif sebagai peneliti ya atau epidemiologis di Karolinska Institute Swedia. Ya, kepada Dr. Resti dipersilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Yohana. Saya bisa di-enable buat screen share nggak? Sekarang sudah aktif, Dok? Sudah, Dok. Oh ya, bisa. Makasih. Nah, saya mau tanya satu lagi nih. Apakah kalau misalnya saya besarin slide-nya. Nah, ini teman-teman lihatnya presenter view atau udah full screen? Presenter view, Dok. Ini dia. Duh, ini kalau Zoom suka. Kalau sekarang? Sudah normal Slide full screen putih ya? Oke. Iya. Oke, makasih. Nah, ya terima kasih buat kesempatan yang diberikan.
Kalau tadi Dokter TJ, saya senang waktu lihat Dokter TJ menjelaskan bagaimana passionnya di bidang manajemen medis dan saya bisa relate sama banyak hal. Nah, sekarang dalam waktu kurang lebih 20 menit, saya diminta oleh pengurus PMDKJ untuk men-sharingkan bagaimana menjalani karir saat ini dan pergumulan yang dilalui. Sebagai perkenalan singkat, nama saya Resti, saya punya 1 suami dan 2 anak. Saya harap tidak bertambah. Ya. Kalau lihat gambarnya ya kami di Swedia. Kalau membicarakan soal panggilan, tadinya saya pikir seumur hidup saya akan ada di Indonesia gitu, entah di Jakarta atau di pedalaman. Nggak pernah punya sama sekali cita-cita atau mimpi untuk ada di Eropa. Bahkan untuk liburan pun nggak pernah punya cita-cita kayak gitu. Tapi tahun 2018 dengan caranya Tuhan bawa kami ke Swedia, negara yang tadinya kami nggak tahu ada di mana, dan kami kira tadinya tahun 2020 kami selesai studi akan kembali ke Jakarta, tapi ternyata sampai tahun 2002 tuntunan Tuhan masih ada di sini buat kami. Nah, pada malam hari ini jam kritis, mudah-mudahan belum hipoglikemi semuanya. Saya berusaha mempersiapkan slide yang sebaik-baiknya untuk bisa teman-teman mudah-mudahan bisa relate dengan pergumulannya masing-masing gitu ya. Yang akan saya bicarakan, yang pertama saya diminta untuk men-sharingkan secara singkat apa yang saya kerjakan saat ini. Yang kedua, saya ingin men-sharingkan, mengajak teman-teman, semoga dalam waktu singkat ini saya bisa mengajak teman-teman lihat betapa indahnya anugerah Tuhan waktu ilmu kedokteran, ilmu metodologi, ilmu statistik, semua ilmu-ilmu itu digabung jadi satu dan dipakai Tuhan dengan cara yang lain gitu dari kalau kita menjadi dokter secara klinis. Yang ketiga, saya juga akan men-sharingkan secara singkat bagaimana tuntunan Tuhan buat saya sehingga bisa discern karir yang dijalani sekarang yang saya imani sebagai pekerjaan yang Tuhan siapkan sebelumnya memang buat saya secara pribadi dan keluarga. Jadi secara singkat, ini research project yang saya kerjakan. Jadi kalau gampangnya saya jelasinnya biasanya kalau ada 2 orang anak nih sama-sama laki-laki, umurnya sama-sama 12 tahun, berat badannya sama, tinggi badannya sama, lalu saya ikutin anak ini sampai dia dewasa, waktu umur 20 tahun, anak yang sebelah kiri livernya tuh sehat, sementara anak yang sebelah kanan kena fatty liver gitu. Kenapa gitu? Kok bisa karakteristiknya semuanya sama, tapi kenapa yang satu tanda petik lebih malang gitu? Apakah hidup itu tidak adil, cukup itu aja, atau sebenarnya ada pattern yang bisa kita cari, yang bisa membuat kita bisa menyimpulkan kenapa yang anak dengan karakteristik yang sama tuh bisa satunya lebih rentan sakit, satunya enggak gitu. Ini yang akan saya kerjakan sampai tahun 2025 nanti kalau Tuhan mengizinkan untuk mengidentifikasi kenapa si anak sebelah kanan lebih rentan sakit. Terus kalau saya bisa menemukan itu, saya juga ingin tahu kalau misalnya hal-hal itu bisa saya modifikasi, apakah saya bisa menolong si anak yang kanan supaya livernya lebih terlindungi, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, teman-teman jangan pusing dulu ya lihat slide ini. Memang saya dalam beberapa slide ke depan saya akan menampilkan grafik, tapi saya bukan mau ngasih kuliah, tapi saya ingin saat ini sharing gimana ketika Tuhan mengizinkan ilmu kedokteran itu berjalinan dengan ilmu-ilmu yang lain dengan cara yang istimewa tuh Tuhan ternyata bisa pakai perpaduan ilmu itu buat membantu mengurangi penderitaan di tengah dunia yang berdosa, yang mungkin caranya tuh selama ini tuh kita nggak kebayangin gitu. Kita ngebayanginnya lebih kayak mengurangi penderitaan itu dengan ketemu pasien satu persatu gitu secara klinis, tapi ternyata ada gitu Tuhan bukain ternyata ada cara lain gitu. Nah, cuma kebetulan karena saya menekuninya medical research, beda sama tadi Dokter TJ ya, jadi saya bisanya sharing tentang medical research gitu. Nah, ini sebagian dari apa yang pernah kami kerjakan. Jadi yang pertama nih ya, misalnya saya punya 5 data, ada data usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, sama lingkar pinggang. Data sederhana banget lah, ketemu orang anak terus diukur, udah begitu dalam waktu kurang dari 10 menit. Nah, terus saya punya pertanyaan penelitian, gimana tinggi badan anak obesitas kalau dibandingin sama anak yang berat badannya normal. Anak yang obesitas tuh apakah dia lebih tinggi atau dia lebih pendek atau tinggi badannya sama aja dengan 5 data ini gitu. Saya tahan aja dulu ya kalau misalnya apa sih ini orang maksudnya mau ngomong apa gitu. Nah terus terima kasih kepada ilmu statistik, ilmu metodologi dan segala macam sehingga
kita bisa memproduce satu grafik yang menjelaskan satu fenomena yang mungkin kalau ketemu klinis sehari-hari kita nggak ketemu fenomena ini. Jadi saya membuat di sini sebuah grafik. Ini yang X itu adalah usia. Jadi di sini saya punya pasien dari umur 3 tahun sampai 18 tahun dengan obesitas. Lalu aksis Y ini adalah rata-rata tinggi badannya. Tapi ini bukan tinggi badan sesungguhnya, melainkan sudah melalui proses standarisasi. Saya nggak usah jelasin apa. Intinya yang 0 di sini itu artinya tuh rata-rata tinggi badan anak yang nggak obesitas. Jadi di sini anak yang nggak obesitas tuh tingginya segini. Jadi kalau ada anak obesitas tingginya di atas ini, berarti dia lebih tinggi dari rata-rata anak seusianya. Kalau dia tingginya di sini, berarti dia lebih pendek dari anak seusianya. Gitu kurang lebih ya. Nah, terus dari 5 variabel data ini, ketemulah satu fenomena gitu. Anak obesitas, baik anak yang laki-laki maupun yang perempuan, ternyata dia kan jauh sekali ya di atas garis kuning ini. Ternyata mereka tuh jauh lebih tinggi dari anak-anak seusianya yang tidak mengalami obesitas gitu. Jadi mereka tuh lebih bongsor gitu kasarnya. Terus kenapa ya? Mau ngapain gitu? Kalau tahu ini terus buat apa gitu? Pengetahuan ini membukakan banyak hal. Yang salah satunya misalnya kalau kita sehari-hari ketemu pasien obesitas, taunya dari mana sih? Bisa tahu stereotip aja ya, kalau pipinya tembem, perutnya gendut, gitu bergelambir, dia obesitas. Tapi ternyata kalau anak-anak tuh lain loh, gitu. Ternyata dari 5 variabel ini saya tuh bisa tahu kalau anak obesitas itu lingkar perut, lingkar pinggangnya itu ternyata hampir sama kayak anak normal, nggak terlalu jauh beda. Datanya nggak saya tampilin. Ternyata dia perutnya nggak menggelambir gitu. Tapi yang bisa dilihat di sini ternyata dia tuh jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang seumuran dia yang tidak mengalami obesitas. Jadi take home message-nya apa? Implikasi klinisnya apa? Pertama, buat para klinisi, kalau lihat ada pasien anak, jangan lihat kalau dia pipinya cabi atau perutnya gendut baru dia diperiksa ada obesitas atau enggak. Tapi lihat deh, kalau misalnya ketemu pasien anak tapi badannya tuh bongsor, lebih tinggi dari yang seharusnya, itu mungkin anaknya obesitas sebenarnya, cuma nggak kelihatan karena overnutrisinya itu tersebar jadinya ke tinggi badan. Nah, itu menurut saya ketika bisa compile, meramu segala macam ilmu ini jadi satu, terus bisa diimplikasikan secara klinis. Wah, indah banget. Tuhan itu menganugerahkan semua ilmu itu bisa dipadukan untuk mereveal hal yang sebelumnya tuh terselubung gitu. Nah, saya kasih contoh 2 lagi ya. Mohon bertahan. Ini ada peta Swedia karena penelitian saya adanya di Swedia. Nah, saya meneliti prevalensi fatty liver pada anak obesitas di Swedia. Kenapa meneliti fatty liver? Karena fatty liver itu silent killer pada pasien obesitas. Fatty liver itu kebanyakan asimptomatik, seperti yang teman-teman tahu. Terus udah gitu periksanya susah pula. Udah harus ambil darah, USG, mungkin perlu biopsi hati dan sebagainya macam. Jadinya seringkali anak-anak fatty liver ini underdiagnosis. Jadi banyak yang nggak tahu kalau dia itu sakit fatty liver. Di Swedia ada lebih dari 35.000 anak dengan obesitas. Jadi kan nggak mungkin ya saya mau periksa 35.000 semuanya, saya periksain fungsi hatinya satu-satu. Mau yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah ngambil sampel penelitian. Nah, saya ukur dari sampel penelitian saya ada 10,6% anak yang fatty liver. Nah, problemnya saya nggak mau tahu prevalensi fatty liver cuma pada sampel penelitian saya. Saya maunya tahu dari seluruh Swedia ini, kalau dari antara semua anak obesitas di negara ini, berapa banyak yang mengalami fatty liver. Nah, sekali lagi, bersyukur Tuhan tuh bukan cuma kasih ilmu kedokteran, tapi Tuhan tuh memberikan ada ilmu sampling, ada ilmu matematika untuk menentukan margin of error, sehingga melalui semua ilmu itu ketika dipadukan jadi satu, bisa nemuin gitu, oh prevalensi fatty liver pada anak obesitas di Swedia itu berkisar antara 9,9 sampai 11,3%. Dan saya 99% yakin kalau hasil ini benar karena ilmu-ilmu itu bisa dipadukan gitu. Nah, terus implikasi klinisnya apa? Oh, berarti kita harus mengkomunikasikan sama klinisi. Kalau kamu ketemu pasien anak obesitas, hati-hati loh, karena 1 dari 10 anak obesitas itu fatty liver dan biasanya dia underdiagnosis. Nah, itu berlanjut pada gambar saya yang ketiga. Ketika mendiskusikan itu dengan klinisi, klinisinya tanya, oke, kalau gitu apakah setiap saya ketemu pasien obesitas,
saya perlu screening nih buat fatty liver. Saya minta periksa SGOT, SGPT, USG segala macam atau gimana? Kalau misalnya, let's say misalnya ada anak umur 5 tahun obesitas sama anak umur 10 tahun obesitas. Apa sih anak 5 tahun juga harus diambil darah demi menemukan fatty liver? Lagi-lagi memuji Tuhan karena ilmu-ilmu ini bisa digabung jadi satu, kita bisa menemukan, saya jelasin satu grafik lagi, grafik X ini adalah usianya anak, grafik Y ini adalah risiko dia mengalami fatty liver. Semakin tinggi Y, berarti semakin tinggi risikonya fatty liver. Dari kumpulin data-data yang ada itu, bisa menemukan satu fenomena, oh ternyata kalau anaknya itu perempuan, mau dia umur 5 tahun, mau umur 11, mau dia umur 12 tahun tuh risiko fatty livernya tuh nggak terlalu tinggi lah, relatif rendah. Tapi kalau dia anak laki-laki, waktu umur 5 tahun memang risikonya rendah, tapi begitu dia masuk pubertas, wah risikonya langsung mencuat, risiko dia mengalami fatty liver. Hasil ini bisa membantu dokter klinisi untuk bikin decision making. Oke, kalau kamu ketemu pasien obesitas, anak cowok, terutama dia udah masuk pubertas, sebaiknya rekomendasikan untuk screening fatty liver. Hal ini juga bisa menjadi dasar dari organisasi-organisasi nantinya membuat guideline gitu. Nah, jadi apa ya? Indah gitu teman-teman ketika Tuhan tuh mengizinkan ilmu-ilmu ini tuh digabung jadi satu, bukan berarti itu kita ninggalin atau mengignore ilmu kedokteran yang di masa lalu gitu. Itu semuanya dipakai tapi dengan cara yang beda gitu, bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau saya bayangin, kalau misalnya membayangkan praktek kedokteran itu kayak orang bikin film, yang jadi aktor sama artisnya itu yang di garda terdepan ya, dokter, perawat, semua yang ketemu pasien secara langsung. Tapi bagaimana dokter dan perawat itu bisa perform dengan baik, itu harus ada sutradara, harus ada yang nulis skripnya, harus ada yang jadi yang nyorot kamera dengan baik. Nah, itu peran mungkin dokter-dokter yang kerjanya di bidang non klinis, ada di belakang layar untuk menyokong supaya si aktor-aktornya itu bersinar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Itu terus bagaimana ini tugasnya berikutnya adalah saya men-sharingkan gimana saya bisa sampai ada di sini gitu. Saya lulus kuliah tahun 2010. Sebelum saya lulus kuliah, mimpi saya tuh adalah common pathway kayak kebanyakan kakak-kakak kelas yang saya kagumi dulu di persekutuan. Jadi dokter Kristen misioner dengan PTT ke daerah, terus ngambil spesialis, terus balik mungkin ke daerah atau bekerja di kota besar. Dan saya dari waktu kuliah udah tertarik sekali sama ilmu pediatrik sampai saking ambisiusnya waktu itu bikin klub pediatrik di FKUI bareng sama teman-teman satu angkatan gitu. Jadi kayaknya waktu tingkat 6, tingkat akhir kuliah tuh udah bulat banget, ini nanti ini kalau boleh nih saya ke daerah, habis itu saya ambil SPA gitu. Nah, tapi itu dalam perjalanan itu terus Tuhan tuh kayak negor gitu. Kenapa kamu mau ngambil kamu kenapa pengen ngambil jadi spesialis anak? Oh ya, karena saya suka ilmu anak. Terus karena menurut saya juga suka anak-anak dan itu bisa dipakai Tuhan buat memuliakan dia gitu buat jadi dokter Kristen misioner. Sampai di suatu titik Tuhan tuh bilang bilang ke saya, itu kamu yang mau atau itu mauku gitu. Kamu pernah nggak sih tanya aku, Resti, aku tuh maunya apa gitu. Nah, di periode itu saya merasa tertegur dan saya merasa kehilangan arah, kayaknya mungkin itu bukan maunya Tuhan gitu. Tapi saya nggak tahu Tuhan maunya apa. Akhirnya singkat cerita setelah lulus saya kerja di satu rumah sakit di Jakarta, sempat galau, sempat rendah diri karena membandingkan dengan teman-teman di inner circle saya tuh ada yang udah daftar PPDS, ada yang pergi PTT, kayak menurut saya lebih apa ya, lebih kayak one step forward gitu, sementara saya kerja di rumah sakit gitu. Cuma ada ayat yang sangat menguatkan saya, bahkan sampai hari ini, itu pengkhotbah bilang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Nah, saat itu ada sharing, saya pertamanya nggak ngelamar ke rumah sakit ini, tapi saya di-sharingkan gimana kamu mau nggak melayani di situ. Saya imani sebagai panggilan Tuhan, jadi saya imani itu yang Tuhan jumpakan ke tangan saya untuk dikerjakan, jadi ya udah saya mengerjakannya gitu. Dan satu lagi yang juga meneguhkan saya sampai hari ini, di Amsal 16 ayat 9 tuh dibilang hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya gitu. Dan yang saya imani dari sini,
hati manusia memikirkan jalannya. Walaupun si manusia ini, saya itu nggak tahu saya harus jalan kemana, saya juga bingung jalannya apa, tapi pada akhirnya Tuhan gitu yang menentukan arah langkahnya. Jadi saya waktu itu saya cuma bilang, oke Tuhan, ini saya percaya ini Tuhan yang jumpakan pekerjaan ini ke tangan saya untuk saya kerjakan, saya mau kerjain ini dengan setia, dan tolong Tuhan yang direct langkah saya gitu. Nah, saya kerja di rumah sakit. 2012 sampai 2013 itu saya masih tetap kerja di rumah sakit, tapi di sini udah mulai ada pergumulan yang terjadi. Waktu itu saya jadi asisten satu orang profesor hematologi onkologi. Nah, banyak kasus-kasus hemato-onko yang dirujuk ke rumah sakit kami. Nah, ada satu yang benar-benar mengganggu saya, yaitu pasien leukemia akut. Saat itu banyak yang dirujuk ke rumah sakit kami, nggak banyak sih, tapi lumayan lah. Nah, semua pasien leukemia akut, khususnya AML, yang saya jumpai, yang ditreat waktu saya jadi asisten profesor itu, semuanya tuh meninggal gitu. 6 pasien berturut-turut mati. Sampai di pasien ke-7, waktu Profnya udah bilang, udah ya kamu siapin obat kemo, saya tuh nangis karena saya merasa, aduh Tuhan, jangan sampai saya tuh sebenarnya tanpa sadar membunuh pasien gitu. Terus saya bilang sama Prof, kenapa ya? Tapi sebelumnya tuh pasien kita mati semua gitu. Terus Profnya bilang, ya tapi ini di buku tuh, ini peluang keberhasilannya 60% gitu. Tapi apa ya, saya bergumul banget gitu, wah iya di buku 60%, tapi yang saya lihat di sini 100% mati semua gitu, apakah emang ini jalannya gitu. Waktu itu benar-benar frustasi karena kemampuan ilmu hematologi onkologi saya terbatas. Waktu baca jurnal, emang jurnalnya bilang survival rate-nya 60, survival probability-nya 60%, tapi kok saya lihat semuanya mati. Masa nggak ada pattern sih Tuhan, masa nggak ada hal yang bisa mengidentifikasi kalau ini pasiennya ini datang, dia tuh kemungkinan chance buat hidup tuh gimana, jangan-jangan dia hidup lebih lama kalau dia nggak di kemo dan segala macam. Nah, ini tuh pergumulan yang panjang sama 2 tahun, itu sangat mengganggu. Nah, tapi saya nggak tahu saya harus berbuat apa, sampai hari itu ada kakak kelas saya di rumah sakit itu, Kak Inolin namanya, dia tuh cuma bercanda sebenarnya, terus nyebut, udah lu ambil epidemiologi aja. Suatu jurusan yang saya nggak pernah bayangin sebelumnya, saya bahkan nggak tahu itu apa, tapi entah kenapa hari itu dia ngomong kayak gitu membekas di hati saya, terus saya mulai research epidemiologi ini apa sih, saya bisa ngapain sih, kalau saya belajar ini saya contribute apa sih gitu. Jadi karena itu terus akhirnya di tahun 2014 saya memantapkan diri untuk kuliah epidemiologi sambil masih kerja di rumah sakit. Nah, tapi waktu itu sebenarnya saya masih pengen jadi klinisi. Kenapa juga ngambil epidemiologi? Karena saya pikir banyak juga di RSCM konsulen-konsulen saya yang SPPD terus tapi MEPID gitu. Jadi ini bukan kayak, menurut saya bukan kayak mutual eksklusif. Bukan kayak kalau saya ngambil epidemiologi itu terus saya nggak bisa balik ke klinis gitu. Jadi saya pikir ya udah saya jalanin aja. Tapi dalam proses studi itu Tuhan bentuk hati saya yang keras tuh kayak diketok-ketok terus. Tadinya saya punya kacamata kuda, saya mau jadi klinis, itu kayak dilepas sama Tuhan. Terus saya akhirnya oke, saya nurut Tuhan. Kalau Tuhan mau saya berkecimpung di sini, ya udah, saya mau nurut. Saya nggak tahu nanti masa depan epidemiologi ini jadi apa, tapi ya saya berusaha buat taat gitu. Dan dalam perjalanan ini pun saya nemuin ternyata saya bukan cuma menyenangi penelitian, tapi ternyata waktu lihat teman-teman tuh waktu belajar bareng teman-teman di kuliah EPID tuh teman-teman bilang, kok kamu kalau jelasin bisa lebih jelas ya daripada tadi waktu saya dengar kuliah gitu. Saya mulai ngerasa, oh iya ya mungkin ada karunia ngajar, dan saya menikmati waktu saya jelasin ke teman-teman saya gitu. Jadi proses pendidikan ini proses saya mengenal panggilan Tuhan juga gitu. Terus 2016 saya lulus. Mimpi saya jadinya waktu selama kuliah saya pengen research, saya pengen ngajar. Tentu saja konsekuensi yang logis adalah waktu lulus saya pengen jadi staf pengajar gitu di suatu universitas gitu. Jadilah di tahun 2016 itu saya lulus, dan kebetulan memang dapat tawaran yang waktu itu di Departemen IKK FKUI dan di Departemen EPID-nya FKM UI, ditawarin mau nggak kamu lanjut jadi staf. Tapi ada syaratnya harus kerja 40 jam ya, seperti normal kerja full time, sama sambil ngambil kuliah S3, karena waktu itu syarat jadi staf pengajar tuh itu. Nah, waktu tahun 2016 itu saya dapat tawaran itu, saya masih punya 2 anak yang masih kecil gitu, satunya umur 3 tahun, satunya umur 1 tahun. Dan waktu pergumulan ini tawarannya menarik, tapi saya punya 2 anak, segala macam, terus Tuhan tuh bilang, aku tuh panggil kamu tuh
a calling to life, bukan a calling to work only gitu. Jadi saya pikir panggilan saya bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi juga ada hal lain gitu, termasuk untuk mengurus anak saya gitu. Nah, jadi saya tinggalin itu. Jadi akhirnya goodbye, itu tawaran dari segala macam itu saya nggak bisa ambil. Akhirnya saya kerja di CRO, Contract Research Organization, di mana di situ membantu mendesain clinical trial, protokol penelitian yang desainnya berkualitas dan sebagainya. Tapi terus masih ada kegelisahan karena saya pengen juga gitu bisa terlibat langsung dalam penelitian klinis, dan saya pengen bisa membimbing orang gitu. Tapi nggak ada mediumnya gitu. Jadi akhirnya tahun 2018 bersama-sama dengan suami kami bikin usaha sendiri, di mana di situ dalam usaha itu sampai hari ini masih membantu dokter-dokter klinisi dalam merencanakan penelitian medis, analisis data sampai reporting datanya sampai publish gitu. Ya, jadi kayak gitu. Saya pikir ya udah saya terima aja, saya puas dengan apa yang saya kerjain. Tapi ternyata tahun 2018 ini nanti panjang lagi ceritanya, tapi akhirnya saya karena suami saya merasa Tuhan panggil untuk studi lebih lanjut ke Swedia, saya dan anak-anak ikut gitu. Ternyata dalam perjalanan dapat kesempatan untuk kuliah lagi, ambil nutrisi. Kemudian di tahun 2020 itu dapat tawaran di Karolinska Institute tempat kuliah untuk mengerjakan penelitian yang tadi sebagian saya ceritain gitu. Ya itu sih kira-kira perjalanannya. Jadi buat kalau tadi Dokter TJ mungkin habis lulus langsung tahu manajemen, kalau saya tuh mungkin orangnya keras kepala kali ya sama Tuhan, dipecut terus sampai butuh bertahun-tahun buat lihat gitu pelan-pelan. Apakah ini akan jadi sesuatu yang dikerjakan seumur hidup? Saya juga nggak tahu, mungkin nanti tahun 2023 atau apa Tuhan arahin dengan lebih jelas lagi, nggak tahu. Tapi iya, intinya mau belajar, kita sama-sama belajar buat setia gitu dengerin Tuhan. Jadi kalau bisa meninggalkan key message yang pertama menurut saya dari apa yang saya alami, saya merasa kita harus memegang segala rencana kita dengan tangan terbuka. Tentu orang boleh berencana, tapi jangan genggam erat-erat gitu, karena Tuhan nanti yang menentukan jalannya. Jadi pegang dengan tangan terbuka gitu, biar Tuhan yang bentuk, atau kalau itu rencananya nggak sesuai, biar diganti gitu sama Tuhan. Terus apa yang saat ini Tuhan percayakan di tangan kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan setia, dan minta Tuhan untuk terus mentransformasi keinginan hati kita, supaya keinginan hati kita tuh sesuai dengan keinginan hatinya Tuhan, bukan sebaliknya ya, bukan ya Tuhan yang suruh nyesuaiin sama kita gitu. Terus kalau ada teman-teman nanti yang mau kontak, silakan kontak ke Instagram atau email yang saya tulis di sini. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Dr. Resti atas sharing pengalamannya yang benar-benar membuat kami terpukau ya dok, karena emang dokter sendiri bersaksi benar kalau memang anugerah Tuhan itu luas banget untuk menyatukan berbagai ilmu kedokteran ya, untuk bisa menjadi rencana penyelamatan juga gitu buat dunia gitu. Buat teman-teman yang hadir di sini, ada yang mau bertanya kah? Lewat chat boleh, atau resen langsung kepada Dr. Resti, silakan. Kepada Dr. Rafael, silakan langsung dok, boleh di-unmute. Selamat malam Dr. Resti. Izin Dok. tanya dok, saya Dr. Rafael dok. Kebetulan saya punya pergumulan yang sama persis kayak Dr. Resti. Saya merasa dari dulu yakin panggilan saya itu klinisi. Saya bahkan mungkin udah dari dulu maunya ambil kardio gitu. Saya pasti jadi dokter kardio, rasanya gitu dari dulu. Terus 2 kali tes nggak keterima. Saya merasa kok Tuhan ketutup jalan nih. Padahal maksudnya saya yakin selama ini saya mempersiapkan dengan baik gitu. Terus nggak tahu kenapa dapat inspirasi, ini jalur non klinis ini. Terus saya melihat kok saya dipanggil ke arah sana gitu dok. Cuma saya ada ketakutan banyak hal yang kita nggak bisa pakai gitu dok di Indonesia gitu dok. Saya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan itu sih dok. Kan dokter ada pengalaman kerja research di Indonesia, kira-kira research di Indonesia itu apakah memang memiliki prospek yang cukup baik untuk kita benar-benar berkontribut gitu dok di secara umum di dunia, atau memang idealnya seperti dokter gitu end up kerja di luar gitu dok. Sama pertanyaan saya yang kedua dok, apakah menurut dokter kita S2 itu sebaiknya kalau bisa kita ambil di luar dok, berkaitan dengan misalnya public health gitu dok,
atau dengan epidemiologi nanti, atau sebenarnya fine-fine aja dok kalau kita S2 di Indonesia, nanti kita perlengkapi lagi dengan S3 di luar gitu dok. Karena saya agak idealis, kemarin saya pikir saya harus S2 di luar nih, kalau saya nggak S2 di luar saya kayaknya jalurnya klinisi gitu dok. Apakah itu pemikiran yang salah atau sebenarnya kualitas S2 di sini gitu juga bagus, bisa menunjang pendidikan, bisa merubah mindset kita juga gitu dok. Apakah pemikiran saya ini salah gitu dok, atau memang sebaiknya kalau ada kesempatan kita keluar gitu dok untuk ngambil S2. Dok, makasih banyak Dr. Resti. Makasih Dokter Rafael. Pertanyaannya relevan banget, itu juga kegalauan saya dulu. Yang pertama, yang tentang S2 dulu deh saya jawab ya. Apakah harus di luar atau enggak? Ya, kalau jawaban normatif ya dok, enggak. Tapi buktinya apa? Kalau kebetulan saya ngerasain dapat kesempatan untuk ngerasain dua-duanya, S2 pertama di UI, terus yang kedua di Karolinska Institutet. Nah, saya bisa bilang bahwa pendidikan yang waktu itu saya terima di UI itu sama baik kualitasnya dengan waktu saya di Karolinska Institutet. Buktinya apa? Buktinya saya tuh di-hire sekarang untuk jadi doctoral researcher, itu untuk skill saya waktu saya ngambil S2 di FKM UI, bukan skill saya waktu di Karolinska Institutet gitu. Jadi kalau soal studinya itu nggak masalah ada di mana. Nah, kalau yang soal yang bagaimana kalau di luar negeri sama di dalam negeri tadi itu, mungkin gini sih dok, kalau boleh jujur ya, kalau di dalam negeri itu buat jadi researcher itu mungkin, tapi kalau misalnya researchernya itu dalam hal yang benar-benar klinis, yang berhubungan sama pasien, saya tuh udah pernah menjajaki kemungkinannya, terus terang agak sulit ketika kita tuh bukan spesialis. Sulitnya tuh bukan apa-apa, sulitnya tuh karena faktor budaya. Karena prof-prof yang ada di universitas itu, walaupun saya hormat profnya jago masalah klinis, tapi profnya merasa profnya juga jago masalah metodologi, profnya juga jago masalah analisis data. Jadinya pada akhirnya tuh lebih sering disetir oleh ya pikirannya prof itu gitu, harus berusaha menyesuaikan sama beliau. Kalau akhirnya, kalau misalnya itu panggilannya itu di Indonesia, yang masih bisa memberikan fleksibilitas dan wewenang buat kita sebagai dokter dengan background dokter umum buat mengerjakan penelitian medis adalah jangan mengambil penelitian yang terlalu klinis. Contohnya di Departemen Public Health gitu, atau di perusahaan-perusahaan. Kayak misalnya tadi yang saya sharing ini itu di perusahaan CRO. Ada beberapa perusahaan CRO di Indonesia. CRO itu perusahaan yang jadi menghubungkan antara industri farmasi di luar negeri dengan lembaga pemerintah di Indonesia gitu. Jadi bisa kerja di semacam itu. Kayak gitu sih, Dok. Terus yang tadi pertama jadi hilang. Sorry, Dok, tadi pertanyaan yang pertama apa? Kayaknya udah kejawab ya, Dok. Tadi soal riset sama ya, Dok. Iya. Oh iya, terus sama satu lagi mungkin tantangannya itu adalah research grant. Karena kan kalau misalnya dokter itu dapat dibayar, dokter klinisi kan dibayar entah rumah sakit yang bayar atau pasien fee for service gitu. Tapi research itu kan dia non profit gitu. Jadi kita nggak dapat uang dari ngerjain research ini. Mau manuskrip kita disitasi sama ratusan orang juga kita nggak dapat benefit gitu. Jadi gimana caranya researcher tuh bisa hidup adalah dari research grant gitu. Nah, research grant itu yang jadi tantangan karena nggak akan ada kepastian apakah kita akan selalu dapat grant atau enggak buat ngerjain research itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita apply sampai akhirnya kita dapat gitu ya. Ya sejauh ini itu juga harus dipertimbangkan. Tapi saya pikir harusnya ya sebagai orang beriman juga percaya kan kalau Tuhan tuh mencukupkan. Jadi harusnya itu nggak jadi faktor yang kayak bikin kita disregard, kita nggak ngambil ini gitu. Nah terus kalau yang soal yang tadi luar negeri, dalam negeri, segala macam itu sebenarnya nggak usah terlalu khawatir mau di Indonesia mau atau di luar. Yang penting tuh kita kerja di suatu institusi, research itu akan sangat mudah sekali untuk berkolaborasi sama orang-orang di negara atau daerah manapun asal kita tuh ada institusinya. Seperti itu sih. Semoga menjawab. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Iya, terima kasih Dok. Kemudian dilanjut ada pertanyaan dari Dr. Alfred. Izin tanya Dok Resti, bagaimana pengalaman dokter dan suami saling mendukung untuk karir? Apakah pernah jadi beban karena ketidaksepamahaman dan bagaimana solusinya?
Ini kayaknya sangat relevan buat emak-emak ya dok ya juga. Karena Benar-benar. apalagi yang kalau misalnya satu suaminya apalagi emang jadi pegawai yang tetap di suatu institusi atau pemerintahan gitu dok. Mohon pencerahan ya dari dokter, izin dok. Wah, ini semuanya kayaknya nggak ada satu jawaban yang bisa, ini kayak $1 million question sebenarnya. Ini suami saya ada di sini nih. Nah, kebetulan saya punya, bukan kebetulan, suami saya dokter juga, dan pada akhirnya dia tuh juga ditepuk, mirip lah sama saya, ditepuk-tepuk sama Tuhan, sehingga akhirnya meninggalkan impian dia jadi spesialis, dan sekarang mengerjakan hal yang lain di bidang health informatik. Nah, kalau saya sejauh ini sama suami nggak punya, apa ya, nggak pernah kayak clash gitu, karena mungkin dari awal itu waktu kita menggumulkan panggilan, saya nggak bergumul sendirian gitu. Saya menggumulkannya bukan sebagai saya sebagai individu, tapi menggumulkannya sebagai satu unit sama suami dan sebagai keluarga gitu. Jadi harusnya saya mengimani ketika kita menggumulkannya bareng, pengen tahu kondak Tuhan bareng-bareng, harusnya Tuhan tuh waktu panggil saya tuh harusnya panggilannya hand in hand gitu sama suami. Gitu sih. Cuma mungkin kalau misalnya suaminya profesinya bukan dokter, mungkin agak lain ya. Itu mohon maaf saya nggak bisa memberi pencerahan. Tapi intinya jangan kayak bergumul sendirian pas udah ada pergumulan, udah ada pencerahan dari pergumulan terus baru diomongin gitu, terus tiba-tiba suaminya kaget, apa ini apa gitu. Mungkin dari awal tuh proses ini dijalanin bareng di dalam doa gitu bersama-sama kan. Kalau misalnya suami saya berat, tapi dia juga meyakini kalau itu Tuhan yang panggil saya, dia akan mendukung gitu. Demikian juga saya gitu. Ketika saya yakin itu Tuhan yang panggil dia untuk mengerjakan itu, bukan maunya dia sendiri, ya mau nggak mau saya bisanya saya obey gitu, saya nurut, saya dukung gitu sih. Makasih banyak dok. Kemudian kalau dari saya izin bertanya dok, kan pada saat melakukan penelitian tuh pasti banyak ya, banyak baca, banyak sesuatunya gitu. Kadang-kadang yang jadi pertanyaan penelitian itu ada yang nggak kejawab atau dalam suatu analisis gitu, ini harusnya begini gitu ya. Apa sih jawabannya susah dan untuk menemukan itu. Kadang-kadang kita menemukan solusinya tuh sulit gitu. Terus dokter kira-kira apa sih yang dilakukan gitu? Kadang-kadang aduh jadi stuck di situ atau apa gitu, apa ada solusi gitu dok biar nggak lama-lama gitu dok di situ gitu, biar ini ada yang dikerjain, ini yang dikerjain gitu, jadi kita nggak lama-lama bergumul di satu pertanyaan penelitian seperti itu gitu dok. Mungkin juga waktu kita lagi esket mau koas juga bikin penelitian kan kayak gitu juga banyak juga ya pengalaman yang seperti itu dok. Ada solusi dok dari dokter? Nah, kalau penelitian beda sama kalau dokter praktek kan ya. Kalau dokter praktek tuh kayak one man show gitu. Saya satu dokter ngobatin satu pasien. Entah gimana, saya nggak bisa kayak tunggu dulu ya, saya keluar dulu, saya nggak tahu nih jawaban, saya konsul dulu gitu, kayak nggak lazim. Tapi kan kalau penelitian, indahnya itu penelitian tuh hampir selalu tuh kolaborasi. Jarang gitu kalau dokter semuanya lihat jurnal gitu, cuma ada nama one author gitu. Semuanya tuh kolaborasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak kita nggak bisa atau mentok, akan sangat menyenangkan itu kalau bisa didiskusikan sama yang lain gitu sih. Gitu mungkin dok. Baik, terima kasih. Ada lagi kah dari teman-teman yang mau bertanya langsung atau bisa chat pribadi ke saya, chat secara umum ke Zoom atau langsung raise hand ke Dr. Esti? Boleh dari saya lagi, Dok? Boleh, Dok. Dok, jadi kalau jam kerjanya gimana sih, Dok? Secara realnya gitu, Dok? Apa benar-benar kayak pagi sampai siang, dokter udah kerja, terus di rumah, padahal ada juga yang harus diurusin gitu ya, Dok, ya, ke anak-anak, ke keluarga gitu. Coba, Dok, boleh cerita dikit nggak, Dok, untuk kesehariannya itu gimana, Dok? Nah, ini juga sebenarnya salah satu hal yang akhirnya membuat saya tuh yakin kalau Tuhan tuh arahinnya ke sini karena jam kerjanya sebagai researcher tuh fleksibel gitu. Karena anak-anak masih kecil-kecil dan ya kan harus diperhatiin. Saya juga pengen nganter mereka sekolah, pengen juga jemput mereka sekolah dan seterusnya gitu. Nah, ada memang jam kerja yang nggak bisa dihindari harus datang. Misalnya saat kita periksa pasien, terus harus ngambil datanya mereka itu ya pasti ada jamnya lah ya. Nah, tapi buat sisanya tuh
sangat fleksibel gitu, tergantung kita mau dikerjainnya itu siang, mau sore atau malam. Nah, kalau saya kebetulan saat ini dedicate buat ngerjain research ini full time. Jadi full time itu 40 jam seminggu, 8 jam satu hari. Tapi kalau misalnya anak saya lagi ada event atau apa, biasanya saya kerja setengah hari dulu, terus nanti malamnya baru disambung kayak gitu. Jadi ya kayak lebih apa ya, lebih saat lebih cocok juga buat ibu-ibu. Jadi ada targetnya gitu nggak sih dok? Kalau misalnya satu research selesainya berapa lama gitu dok? Ada nggak sih target-target kayak gitu dok? Nah, kalau nggak ada ya dok sebenarnya. Tapi kalau saya ngelihat ada hal yang beda banget waktu saya di sini sama di Indonesia. Kalau di Indonesia dulu tuh kerja sama prof konsulen itu udah kayak ini, kayak jalan tol research itu. Ini ada data. Pokoknya 2 hari lagi harus selesai analisisnya. Terus abis itu langsung dibuat laporannya. Terus pokoknya dalam waktu 1 minggu semuanya udah selesai. Abis itu minggu ke depannya udah bikin manuskrip. Terus abis itu langsung dicari ke jurnal. Wah, di sini itu beda banget. Kita untuk memproduce satu jurnal, satu artikel, itu saya tuh produce waktu itu 2 artikel dalam 1 tahun. Itu semua orang di grup saya bilang, kamu cepet banget, kamu cepet banget. Dan berarti itu karena dilatih di Indonesia. Nah, di sini tuh sangat lama gitu untuk memproduce sesuatu, bukan karena lambat gimana, tapi karena di setiap baru keluarin hasil deskriptif itu tuh dibahas sedemikian rupa, di-embrace dulu datanya, terus kalau udah lanjut lagi analisisnya, ini apa nih artinya? Coba kalau begini diputer-puter, disiksa-siksa datanya, ini hasilnya konsisten atau enggak, segala macam. Tapi jadinya memang beda gitu. Di sini saya belajar dalam waktu yang lama itu hasil yang diproduce, renungan, refleksi dari discussion itu jauh lebih berkualitas gitu. Jadi kalau berapa lamanya sangat bervariasi ya, tapi kira-kira gitu ya dok, kalau misalnya mau berkualitas terus kita dedicate banget ya mungkin itu makan waktu bulanan gitu setidaknya. Menarik ya dok. Kemudian dok, ada dari Dr. Rafael Christy, apakah boleh sharing mengenai studi dan pekerjaan di bidang health informatik dok? Mungkin belum umum di Indonesia. Silakan dok. Itu sebenarnya suami saya mungkin dia mau ngomong. Bapak Winar, kamu mau ngomong nggak? Sedikit. Oh, enggak ya? Bentar, halo? Oh ya. Tunggu bentar. Ya, halo, selamat malam. Saya jadi ikut ini ya. Ikut jadi aktor tadi kalau kata Dokter Esti. Padahal tadinya maunya di belakang layar, jadi apa ya, scriptwriter. Sekarang ikut jadi aktor. Kalau tadi Dokter Esti udah sempat cerita kurang lebih perjalanan hidupnya hampir sama, diawali dengan mau jadi klinisi, terus diarahkan Tuhan ke health informatics. Nah, tapi sebenarnya saya itu tertarik health informatics karena dulu awalnya itu seperti Dokter TJ. Saya belajar magister rumah sakit, administrasi rumah sakit dulu. Dari situ saya melihat betapa rumah sakit itu kalau ngambil keputusan kadang suka-suka direkturnya aja gitu. Lagi pingin beli alat ya beli, atau ada profesor, karena profesornya terkenal, dia minta dibeliin alat ini, minta obat ini masuk ke rumah sakit, ya dibeli aja gitu, tanpa ada basis data yang mendukung. Jadi semua tuh lebih ke kayak feeling insting gitu. Nah, tentu kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang bisa gagal. Misalnya kalau kayak kita investasi saham gitu, oh pakai feeling, kayaknya saham ini bagus nih. Beli ya bisa aja berhasil, bisa aja gagal. Nah, tapi di balik itu semua kan sebenarnya ada ilmu sains yang bisa menopang kita dalam pengambilan keputusan. Salah satunya itu dengan memanfaatkan data. Nah, karena itu saya belajar health informatics lebih ke memfokuskan diri ke bidang itu. Kalau dunia health informatics sendiri bisa dibilang masih cukup baru, jadi sangat luas. Jadi ada bidang data science, itu yang lebih ke soal bagaimana kita bisa ngotak-ngatik data untuk pengambilan keputusan. Kalau kayak yang sekarang misalnya untuk pembuatan model-model artificial intelligence,
Contohnya lah misalnya kita masukin kalau orang demam, terus buang air kecilnya sakit gitu. Kira-kira diagnosisnya apa? Nanti dimasukin ke program, keluar sekian persen kemungkinan ISK, sekian persen ada batu saluran kemih dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan programnya itu harus dilatih biar dia jadi pintar gitu. Nah, yang melatih, yang masukin data-data bisa computer scientist murni, tapi bisa juga orang yang bisa komputer tapi juga ngerti medis supaya bisa verify bahwa apa yang dimasukin itu sesuai dengan logika klinis gitu. Bidang yang lain yang cukup banyak berkembang di Indonesia itu telehealth, telemedicine gitu. Tapi tentu health informatics-nya itu dalam konteks itu lebih ke pembuatan aplikasi, misalnya aplikasi mobile buat di HP atau pembuatan sistem konsultasi di dalam aplikasinya. Gitu. Misalnya berapa orang dokter sih yang online sekaligus, terus bagaimana bisa mengevaluasi dokter yang online itu diagnosisnya benar apa enggak. Atau kalau dari segi bisnis, berapa banyak dokter yang online berhasil tanda kutip ngasih resep ke pasiennya atau berhasil narik pasiennya untuk booking jadwal konsultasi fisik gitu misalnya. Nah, bidang yang lain soal health informatics bisa juga untuk ke data kesehatan masyarakat, misalnya data integrasi data BPJS dengan NIK, katakanlah kayak di Indonesia kan NIK sama nomor BPJS masih beda tuh. Bagaimana bisa yakin orang yang NIK 001 adalah orang yang nomor BPJS-nya 002 misalnya gitu. Peran health informatics juga di situ, bisa mengolah data BPJS untuk bisa jadi data nasional, jadi ada peta kesehatan nasional, yang hasilnya nanti bisa diarahkan kayak, kita perlu nambah jumlah FK di Indonesia karena ketersediaan dokternya kurang, gitu misalnya, dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang ini saya dalami atau yang sedang saya kerjakan itu, karena sebelumnya itu saya kerjanya di kamar bedah, kebetulan Tuhan mengarahkan saya sekarang itu membantu sebuah organisasi non-profit yang mereka secara rutin mempublish guidelines untuk tata laksana perioperatif supaya pasiennya sembuhnya lebih cepat dan tanpa minum komplikasi. Guidelines mereka dibikin jadi sistem informasi yang untuk dipakai di kamar bedah. Gitu. Secara umumnya sih begitu. Jadi saya baca jurnalnya, terus kerjasama dengan developer IT untuk kayak bikin programnya. Misalnya, kalau pasiennya udah mati, katakanlah nggak perlu lagi ada pertanyaan tentang follow up, tentang readmisi, karena kan itu secara klinis tidak berlaku lagi. Kalau misalnya nggak ada masukan-masukan itu dari segi health informatics, maka programmer kan mereka ya bikin aja gitu, ketik. Nah, health informatics ya bantunya di situ. Semoga menjawab. Terima kasih, Dok. Sebenarnya ini ya, enak banget ya kerjanya Dokter Esi dibantu sama suaminya juga, ada yang bagian informatiknya juga gitu ya, Dok ya. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Rian. Jadi pergumulannya adalah suka merasa rendah diri. Oke. Gimana, Dok, untuk motivasi dokter supaya untuk menjadi klinisi itu bukan langsung sebagai inferior gitu, Dok. Kayak klinisi itu ya bisa lebih tidak lebih inferior dibandingkan yang spesialis gitu, Dok. Coba tolong dimotivasi gitu, Dok. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan berikutnya kepada Dr. Esi, boleh dikontak ke beliau tadi yang di Instagram. Terima kasih.
makasih pertanyaannya. Itu sebenarnya saya pergumulan lumayan panjang juga untuk nggak merasa inferior. Apa ya? Karena ya itulah kayak di dunia tuh kayak secara itu udah ada labelnya gitu. Makin kalau kamu spesialis, makin profesor tuh makin keren. Kalau misalnya enggak tuh enggak keren gitu. Tapi sampai akhirnya satu titik Tuhan bentuk gitu. Menurut kamu tuh Tuhan tuh kayak bilang gitu, kamu tuh siapa gitu. Saya tuh siapa? Saya bukan dokter. Saya tuh bukan pekerjaan saya. Saya bukan dokter. Saya bukan peneliti. Saya bukan siapa. Saya tuh anaknya Tuhan gitu. Anak Tuhan tuh ngapain? Anak Tuhan tuh taat gitu sama Tuhannya gitu. Jadi saya pikir itu sangat menolong saya supaya saya nggak insecure gitu. Yang penting tuh saya tahu, saya percaya apa yang saya kerjain saat ini tuh itu memang yang tuh porsi yang Tuhan percayain buat saya gitu. Kalau saya nggak peduli orang lain itu jadi spesialis atau enggak, dalam arti saya nggak perlu bandingin diri saya sama dia gitu, karena masing-masing punya bagiannya sendiri. Demikian juga waktu misalnya nggak bisa bekerja penuh waktu, lebih harus ngurusin anak di rumah, ganti pampers segala macam, itu pun harusnya nggak jadi hal yang insecure, karena kalau itu bagian yang Tuhan percayain buat kita, ya udah gitu, kerjain aja itu. Apapun itu, it's an honorable job gitu. Ya mungkin lebih kayak perubahan paradigma gitu yang bisa menolong buat nggak merasa inferior. Tapi juga di pihak lain, kalau kita udah komit buat belajar ini, ya kayak tadi Dokter TJ bilang ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu, berusaha untuk kasih the best of us gitu. Nggak harus jadi yang paling, kalau bagi saya nggak harus jadi yang paling expert di bidang itu kalau memang bukan itu talenta yang Tuhan kasih. Mungkin ada orang yang dikasih 10 talenta dia bisa jadi lebih expert, tapi apa yang talenta yang Tuhan kasih ke kita tuh ya keluarin yang paling baik dari itu gitu. Saya pikir itu sih mungkin, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas sharing pengalamannya, kemudian perjalanan hidupnya juga yang boleh di-sharing kepada kami, sangat memberkati ya, Dok. Yang bisa saya dapetin, yang kita bisa nikmati sama-sama. Kalau Tuhan itu benar-benar menganugerahkan kepada kita ilmu pengetahuan yang nggak cuma di klinisi aja, ada di penelitian, ada di olah data, ya baiklah kita juga bisa memakai itu semua ya untuk kita kerjakan, dan kita sungguh-sungguh gitu kita kerjakan apa yang udah Tuhan berikan kepada kita gitu. Dokter berkenan untuk memberikan take home message juga buat kami dan juga berkenan untuk menutup webinar ini dengan doa, Dokter. Ya, makasih Dok. Ya, take home message-nya mungkin yang tadi udah saya sebut juga ya. Kalau menurut saya, coba kita boleh punya rencana. Tentu manusia boleh disuruh berencana di Alkitab kan, tapi pegang rencana kita dengan tangan terbuka gitu. Minta Tuhan yang bentuk gitu rencananya biar sesuai sama rencana Allah. Terus apa yang saat ini ada di depan kita, yaitu mungkin memang panggilan yang Tuhan percayakan pada kita saat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan setia sampai Tuhan tuh reveal yang lain gitu buat kalau ada yang lain yang Tuhan reveal buat kita. Terus sabar menunggu, kan lebih sering tuntunan Tuhan tuh sifatnya bukan kayak revelation yang datang dalam satu waktu kristal clear gitu, tapi Tuhan tuh seringkali menuntun kita tuh kayak dikasih lilin selangkah buat maju, nanti habis kita taat maju satu langkah dikasih lagi penerang buat maju dikit-dikit gitu. Kerjain semuanya dengan setia, tinggal tetap melekat dalam Dia gitu kali ya. Baik, mari kita tutup persekutuan hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh Tuhan berikan pada sore malam hari ini. Juga mengucap syukur kalau di dalam anugerah Tuhan, Tuhan masih memberikan dokter-dokter Kristen yang hatinya sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan, yang hatinya punya kerinduan untuk tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup masing-masing kami. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan buat mengenali bagian yang memang Tuhan percayakan buat kami untuk kami kerjakan di dalam hidup ini, khususnya dalam pekerjaan kami sebagai dokter. Anugerahkan kami kerendahan hati, anugerahkan kami hati yang mau dengar-dengaran, dan hati yang mau taat akan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami rindu setiap hal yang saat ini kami kerjakan, dan di masa depan kami kerjakan, itu semua sungguh-sungguh berpadanan dengan panggilan yang Tuhan percayakan buat kami. Kalau ada hati-hati yang lemah, atau mungkin masih galau, atau masih dalam pergumulan, kami percaya Tuhan jauh lebih
ingin untuk menyatakan kehendak Tuhan pada kami daripada kami mencari kehendak Tuhan. Karena itu tolong kami mau belajar untuk melekatkan hati kami terus kepada Tuhan, mau belajar untuk terus dibentuk oleh Tuhan, dan pada saat yang Tuhan tetapkan, tolong kami juga untuk mau mengambil keputusan untuk mengerjakan hal-hal yang memang Tuhan menginginkan kami untuk mengerjakannya. Kiranya apa yang kami kerjakan hari ini dan hari-hari ke depan boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Dr. Resti dan juga kepada Dr. Winner yang juga tadi boleh sempat memberikan pemaparan kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir di webinar sore hari ini dan sampai ke malam. Mungkin udah pada sampai lapar ya, gitu. Terima kasih buat atensinya juga teman-teman. Terima kasih juga buat pengurus atas pelayanan yang diberikan juga kepada webinar malam hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh pengurus. Silakan kepada pengurus. Ya, shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Hari ini kita akan mendengarkan Warta PMDKJ untuk bulan April. Slide. Ya, bersyukur untuk webinar yang boleh dilaksanakan di hari ini dan bersyukur untuk pelayan yang Tuhan anugerahkan. Pembicara tadi ada Dr. TJ atau Dr. Tuan Junior Sitomorang, lalu ada sharing alumni dari Dr. Resti dan juga Dr. Winner, ada moderator Dr. Yohana Gultom dan juga singer Dr. Yvonne. Untuk pelayanannya kami ucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman yang juga tertarik untuk melayani di PMDKJ dapat menghubungi pengurus. Baik. Kembali mengingatkan untuk kehadiran PMDKJ dengan visi menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah dengan misi wadah pemuritan dan pengutusan koas profesi alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide. Ya, teman-teman dapat memberikan persembahan dengan mentransfer di rekening BCA ataupun melalui dompet digital yang tertera di layar, dan seluruh persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan PMDKJ. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan ibadah PMDKJ yang sudah berlangsung, teman-teman bisa membuka di playlist PMDKJ yang ada di YouTube Perkantas Jakarta. Slide. Ya, teman-teman, 2 hari lagi kita akan ada ibadah Pasca Perkantas yang dilaksanakan secara hybrid dimulai jam 4 sore sampai jam 6. Untuk offline-nya di IGKY Mangga Besar, untuk offline ini terbatas 350 orang. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar bisa menghubungi pengurus, dan secara online akan disiarkan melalui Perkantas Jakarta YouTube dan juga Zoom sesuai dengan link yang tertera. Slide. Ya, selain ibadah Perkantas, teman-teman, kita akan bertemu lagi di dalam ibadah PMDKJ di bulan Mei, bulan depan, tanggal 19, dengan tema pentingnya mengenal talenta, dan kita juga bisa bertemu di bulan Juni dalam bentuk PA untuk ibadah PMDKJ, lalu di bulan Juli ada eksposisi dari Filipi 2. Slide. Untuk pengurus PMDN dipersilakan kepada Kak Sepri. Halo, udah kedengeran belum ya? Oh ya, oke. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Sepri. Sebenarnya saya bukan pengurus PMDN, saya bagian dari tim Samaritan. Saya tetangganya Kak Resti Kawinar tadi. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya boleh sharing hari ini di PMDKJ. Minta waktunya sebentar saja untuk share tentang media Samaritan. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah familiar dengan Samaritan yang bentuk fisik, pernah pegang, pernah baca, atau mungkin beberapa tahun terakhir familiar dengan bentuk PDF-nya lewat grup-grup WhatsApp atau Japri itu. Nah, mulai tahun ini, tepatnya April ini, syukur kepada Tuhan, kita udah bisa transformasi dalam bentuk website. Dan untuk sebelum aku lanjutkan lagi pemaparannya, mungkin bisa puterin videonya dulu ya. Ini yang share videonya saya Kak atau Freddy. Freddy, mohon bantuannya. Phone a friend. Oh, thank you.
Samaritan adalah majalah medis Kristen terpercaya yang dimiliki Persekutuan Medis Nasional Perkantas. Semula, majalah Samaritan hanya memiliki versi cetak. Namun, untuk menjawab kebutuhan saat ini, Samaritan kini hadir dengan wajah baru dan versi digital untuk menjadi sarana dan membantu tenaga medis Kristen dalam bertumbuh secara rohani. Hanya dengan mengakses situs web atau media sosial, kini majalah Samaritan dapat dibaca dimanapun dan kapanpun, karena semua ada dalam genggaman. Apa saja sih yang akan diangkat di dalam media Samaritan? Ya, media Samaritan pastinya akan memuat isu-isu medis terkini di Indonesia. Dan tentu saja, media Samaritan akan membahas berbagai aspek kehidupan tenaga medis terkini dalam perspektif kebenaran firman Tuhan. Juga akan membahas tentang pergumulan tenaga medis Kristen dalam mencari wajah Allah di tengah kesibukan yang mereka hadapi. Eits, tidak hanya itu. Media Samaritan juga akan membahas tentang relasi dan bagaimana pengelolaan finansial yang baik untuk para tenaga medis. Wah, sungguh amat melimpah ya apa yang ada di dalam media Samaritan. Jadi nggak sabar untuk membaca majalah Samaritan versi digital. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Nantikan launching majalah Samaritan versi digital bulan ini dan terus tunggu update infonya di sini. Oke, ya sebenarnya launchingnya udah ya tanggal 6 yang lalu. Kalau boleh, ya thank you Gloria. Nah, jadi seperti tadi ini motonya Equipping Christian Health Professionals to Live and Proclaim the Truth. Kami amat rindu agar melalui artikel, tulisan, atau konten di sosial medianya Samaritan bisa memperlengkapi rekan-rekan tenaga medis Kristen di Indonesia untuk bisa hidup di dalam kebenaran dan juga memberitakan kebenaran itu di pekerjaan dan bagian kita masing-masing. Nah, teman-teman bisa akses melalui website ini www.samaritan-pmdn.org. Artikel terbarunya akan tayang setiap hari Rabu. Kemudian bisa follow juga sosial media kita, media Samaritan, Facebooknya dan Instagramnya samaritan.pmdn gitu. Nanti di sana juga ada konten-konten menarik yang mudah-mudahan bisa jadi berkat buat teman-teman. Terus ada titipan juga. Jadi sekarang ini tim Instagram kita tuh lagi butuh at least tambahan 1 orang. Kalau ada 2-3 orang sangat baik ya. Jadi ini juga aku mengajak teman-teman di sini. Sebentar ya, alarm saya bunyi. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang terbeban atau merasa kayak senang untuk berinteraksi di sosial media atau terbeban untuk digital ministry, boleh japri saya atau kalau nggak ada kontak saya bisa ke pengurus PMDKJ. Nanti kita bisa mungkin bisa mau bergabung di pengelolaan IG-nya Samaritan ini gitu. Udah itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Sepri. Webinar hari ini sudah selesai, teman-teman. Sampai bertemu di bulan Mei untuk PMDKJ berikutnya. Terima kasih.